Kenapa diberhentikan Pak? Padahal prestasi Bapak kan bagus Pak. Ya, tolong kalimatnya jangan bicara diberhentikan atau dicopot ya. Saya ini PNS, jadi jam 11 tadi saya dapat laporan dari Pasda 1. Pasda 1 itu sudah lapor juga Pak Sekda, beliau mendapat tugas untuk ikut Zoom meeting karena ada rencana pelantikan pejabat Bupati Ciamis dan juga Kuningan. Nah itu poinnya ya. Nah ketika lapor kepada saya minta kepada satu ya tindak lanjuti karena ya amanat dari pusat. Oke, kemudian setelah itu 1:30 saya dapat kepastian dari Karo Pemda Jawa Barat. Dipastikan bahwa per 1 November akan juga dilantik pejabat Bupati Kabupaten Kuningan. Dan saya tidak menanyakan kalau SK pertama saya sampai 4 Desember, ini karena sudah dulu juga diperintahkan oleh pemerintah pusat, sekarang diperintahkan oleh pemerintah, sudah ikuti aja. Saya sebagai ASN Samina Watona tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ketika itu sudah kepastian, maka saya sengaja menghadirkan ini rapat terakhir mungkin ya untuk struktural rakor itu. Beberapa hal yang saya amanatkan karena dalam 1 tahun ini saya sudah menyiapkan termasuk yang sekarang belum terselesaikan adalah pemindahan setda. Kenapa pemindahan setda itu harus dilakukan? Karena memang ini tata kelola pemerintahan. Saya hormat salut kepada Pak Haji Aang ya, Bupati terdahulu sudah berpikir bagaimana punya kantor setda. Maka 2012 dibangun. Nah 2012 dibangun, 2017 5 tahun kemudian dapat review BPK, ini KDP. KDPT konstruksi dalam pengerjaan. Diberi kesempatan untuk nah 5 tahun kemudian harusnya 2003 dievaluasi lagi, direview lagi. Tapi saya memastikan kepada BPK bahwa kami akan segera memindahkan. Maka dan kami lakukan sehingga tahun ini kita bangun, insya Allah November ini kita segera pindah. Makanya 10 November saya minta ke protokol nanti upacaranya di sana aja biar TNI Polri, siswa siapapun rakyat tahu bahwa itu sudah siap untuk dihuni. Kemudian 21 November kita adan bersama dan pindah ke sana. Kenapa harus pindah ke sana? Sebab kalau tidak nanti bisa terjadi review lagi yang tadinya KDP bisa jadi mangkrak. Nah kalau mangkrak ini akan berdampak kepada hukum, kira-kira begitulah, kerugian negara dan sebagainya. Nah, saya tidak mau terjadi di teman-teman ASN akhirnya harus urusan itu. Makanya ketika itu selesai artinya selesai. Sama halnya ketika Kuningan Caang harusnya selesai 23, 24 kita selesaikan. Jadi kita selesaikan mana yang harus kita selesaikan. Jadi semuanya ini lebih kepada tata kelola pemerintahan. Ketika haus minum, ketika lapar makan, ketika kosong kita isi. Termasuk juga open bidding sekda karena PJ Sekda itu akan berakhir 9 Februari. Kalau 9 Februari tidak ada PJ Sekda atau Sekda definitif, maka konsekuensinya pembangunan mungkin akan terganggu. Kenapa? Karena Sekda itu sebagai ketua TPD, sebagai sumber admin di SIPD, nyangkut masalah keuangan, ketua BPBD, Baperjakat. Jadi yang melekat itu akhirnya kasihan nanti bupati terpilih tidak bisa kumaha, bahaya. Kira-kira begitu. Jadi lebih kepada bagaimana ini tata kelola pemerintahan, itu kira-kira. Jadi hari ini saya sudah menyiapkan diri karena saya dulu ditugaskan dari provinsi ke Kuningan, saya ditarik lagi ke provinsi ke Kuningan, saya sudah lapor juga ke Pak Sekda provinsi, ke Pak Gubernur, ikuti ketentuan, yaitu saya tunduk dan patuh. Jadi tidak usah nanya kunaon ya sudah lah itu mau. Berarti dugaan-dugaan soal open bidding Sekda itu nggak benar ya Pak? Karena saya tidak melihat itu, saya tidak melihat itu. soal netralitas ASN itu kadang nggak juga ya? Enggak, karena kan gini, saya kan 3 bulan sekali evaluasi Pak, dan evaluasi itu kan hadir juga para keperangkat daerah dan mereka mendengar langsung hasil evaluasinya, nilai evaluasinya lah kira-kira begitu. Tidak ada masalah. Bukan mereka campur tangan politik di pusat. Apa tidak saat evaluasi Pak langsung? Nah itu saya harus nanya ke Bapak. Ya ini kan saya juga akan mendadak sekali ya. Saya kan harus beberes kalau misalkan dievaluasi misalkan ini nanti November selesai ya, benar-benar siap-siap gitu. Tapi ya udah kembali lagi saya itu ASN jadi siap kapanpun. Untuk open bidding sendiri dilanjutkan atau gimana nantinya? Ya ketentuan sudah, karena itu kan sudah ada izin dari Kemendagri, izin dari BKN. Saya kira mekanisme super ini sudah selesai. Tidak ada masalah, ini sedang bekerja. Jadi nanti apakah seperti apa? Saya yang jelas kita selesai malam ini sampai mana tahapan itu selesai. Nanti kita lapor kepada PJ yang baru untuk menanggung. Mas Pak, ini kan dalam keputusan nih Pak, malah ada pergantian PJ Bupati ini gimana Pak untuk kondisi kita?
saya percayalah kepada teman-teman KPU Bawaslu yang koordinasi, Forkopimda juga kan menjaga terus, dan saya juga akan monitor terus perkembangan itu. Mudah-mudahan rakyat Kuningan sama ketika pemilu kemarin kan kondusif. Tapi dengan Forkopimda sudah berkomunikasi Pak? Yang hari ini saya sudah mengkomunikasikan bahwa saya besok sudah harus meninggalkan Kuningan lah, benar. Tapi kembali ke Kesbang. Jadi pasti urusannya pilkada. Tapi mungkin sekarang sebelumnya tidak Kuningan, tapi se-Jawa Barat. Jadi saya pasti jalan dari mulai Bekasi sampai Indramayu. Sebenarnya ke Kuningan juga. Monitor juga. Pak, kaget nggak Pak? Ketika mendengar pergantian kaget nggak Pak? Apa ya, karena saya disiapkan mental ya, jadi kaget manusiawi ya. Tapi setelah itu nggak, oh ini ketentuan, sudah Bismillah aja. Berarti balik lagi di Legowo berarti ya Pak ya? Harus siapapun Tidak akan PTUN apa kan? Tapi saya berkata, Hah? Apa mau usah? Udah saya jadi diberikan kesempatan juga sudah, alhamdulillah Pak. Udahlah, sebagai PNS mah saya betul-betul samina watona. Jadi ketika ditempatkan rencananya mau di Bekasi, di Tasik, di Sumedang, di mana kan tiba-tiba di Kuningan aja sudah terima di sini. Ketika selesai ya sudah selesai Pak. Di gedung Seda baru yang tanda tangan siapa Pak? Ya silakan aja. Pesan dan